wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di diskusi santai. Diskusinya santai, pendapatnya nggak santai. Maksud Anda yang tidak santai di sini. Apa juga aku? Karena Anda tidak santai kan? Dari tadi mukanya tegang terus. Tegang amat tuh Iya, muka. tegang cok. Tegang mikirin cuan. Jadi apa nih kegiatan Anda sehari-hari? Pijit plus. Kegiatan sehari-hari makan, tidur, jalan-jalan. Dan mulung. Berak? Iya. Berak ada? Iya kan ya jelas. Itu kan. Itu kalau ada panggilan alam. Oh, panggilan alam. Berarti Ke atas berak dia, itu dia berak ke atas ya? Berarti berak itu ke atas berarti ya panggilan alam kan? Apa nungguin malaikat Israel lah? Aduh. Jadi pendapatan saya sehari-hari berapa nih? Nggak nentu sih, kadang ya 100, kadang 200. Paling banyak sih 800. Pernah nggak ditawar? Kalau apa? Tawar misalnya 100.000, ditawarnya 90, 50. Tergantung sih ya. Kalau misalkan ke rumah ya sembarang aja. Kalau misalkan orang datang ke rumah kan Oh iya. sembarang aja. Kecuali kalau orangnya minta tolong, ya sudah, nggak apa. Adanya segini misalkan ya 50, ya nggak apa-apa. Nggak Datangnya apa-apa aja. berarti kalau 50 ya. Berarti kalau aku datang ke rumah nih. 50 nggak apa? Nggak apa-apa. Kalau aku datang ke rumah nih. Aku adanya 1.000 aja. Kayak apa? Itu namanya gua ngajar tuh. Ya, aku adanya 5.000 aja Itu nih. namanya mengeksploitasi jasa. Makanya itu. Mengeksploitasi. Kayak apa? Kalau itu kamu terima juga lah. Kecuali kalau dia tuh kecuali kalau dia tuh bantu nge-up postingan ke apa, promosi gitu, itu Ya, nggak apa-apa. cat rumahnya si pengurutnya. Ah, Terus apa lagi? Bersih-bersih bedah rumah selama ya. seminggu. ya, Bener nggak rumah apa ya. itu. Mau cuci piring, papasan, Ibu nggak apa itu? Ya nggak apa-apa. Jadi guys, betapasan itu cucian. Kalau sahabat semua nggak tahu. Jadi apalagi selain ngurut, Ini kita nih yang minum cuma satu orang ya. selain ngurut apalagi plus apa plus Kamu minus? puasa kan? Puasa kan? Puasa pengrokok. Apa Puasa modenya? tidak minum. Modenya mode plus apa mode plus minus urut? Gimana ya? Khusus laki-laki saja. Oh khusus laki-laki Allah. Yang kemarin ditawar itu. Nah, ya kan itu saya Oh tolak. ditolak. Kisahnya aja bang di belakang ditolak. Siapa tahu kan ya saya Aslinya, juga menawarkan ke yang lain kalau ada Asli yang apa, Kak? mau. Kencang nih Kalau ada barang. yang mau. Gas langsung. Wih. Anjing lah. OTW. Desainer lagi. Iya, Bang. Oh, iya. Kemarin kamu tolak? Iya. Kayaknya sok jaga image Anda itu. Loh, harus begitu. Ya. Pakai sarung tangan. Ya orang kuliah kan. Kalau memang Anda profesional pakai sarung tangan. Iya. Iya kan, sarung tangan kiper tapi. Anjir. Sekarang sarung tangan tukang yang kasar lah. Biar tebal kan. Biar apa virusnya itu nggak kena langsung ke Iya. tangan kita ya. Ya. Tapi pas kita pakai itu kan terus lupa ngelepas gimana ceritanya? Ya bagus, berarti Anda terbiasa tuh. Nah, aku mau tanya. Dulu kan kamu tuh profesimu sebagai tukang. Nih, teman-teman harus tahu. Ini dulu dia seorang tukang mebel. Dulu dia kerja sama aku. Maksudnya ikut kerja sama aku. Dalam apa? Satu kerjaan mebel dulu sama aku dia. Sama-sama kerja kita di mebel. Ini sharing pengalaman juga ya, pengalaman kita dulu. Di mebel itu. Ya, gimana kerja di mebel? Sharing pengalaman selama kerja di mebel tuh apa? Kan itu kan kerjaanmu yang dulu. Secara singkat lah. Secara singkat gimana di mebel tuh kamu dapat apa? Apa yang kamu dapatkan selama kerja di mebel itu, selama dikasih ilmu banyak sama lah yang pokoknya. sama yang punya mebel. Banyak Itu lah pokoknya. Guru kita sendiri, murabi kita sendiri, Ya apa aja? bosnya. Mulai dari senangnya, sedihnya, terus Tentang contohnya. kedisiplinan. Ya itu Itu kan masalah Anda. Iya, Ya, itu disiplin. Itu disiplin itu masalah Anda yang paling utama. Kerja 7:30, Anda datang jam berapa? Tes. Ya lanjut. Tapi kan itu sebagai pelajaran nanti di tempat kerja lainnya setelah kamu pindah dari sana kan. iya. Kamu setelah kerja jadi tukang jadi apa? Ya ini Sebelum Belum jadi setelah jadi tukang itu kan ganti kan
jadi kurir. Berapa? Tapi Oh iya, sempat jadi kurir. jadi kurir tapi nggak bertahan sebulan. Ya apa kenapa? Kurir si cepat lah. Halu. Si lincah. Si lincah Ada halu. sih lincah. Si lincah halu yang antar Itu juga halu. halunya di mana ya? Di Satu perusahaan sama si cepat kan? beda nih dia apa? Kayak baru bentuk itu nah. Rumahan aja. Oh, kayak Uko gitu ya? Uko kecil gitu. Pusatnya di Revolusi. Jangan revolusi itu banyak bos. Revolusi mana? Rok Bahu. Said. Oh, misalnya itu ya? Duh. Ya apa dikata ya? Apa ya? Di mana revolusi di Lobahu kan? Lokbahu ya? Iya. Lain lo buah ya. Lo buah Beda lah. Lo Bahu beda coy. Katanya nih Banyak bau ya? sama buah. Banyak ya kita dapatkan di mebel apa aja dulu ya. Terutama Mulai dari bacotnya, mulai dari jancoknya. digoblok-goblokan ya pernah. Kita digoblok-goblokan kalau kerja, terutama ya. Nih aku juga dulu sempat kerja mebel kan, kita sharing lah ya, sharing pengalaman. Jadi kayak apa Lil? Salah motong Lil. Gua Potong apa? motong kan, Motong motong plywood, plywood, motong motong kayu. plywood Salah. Salah kurang. Mereng aja bu. Jadi kalau kerja di mana aja ya harus tahan mental. Karena mental itu harus dilatih supaya nggak baperan. Misalnya dibilangnya orang goblok, ya ini lain kata kasar ya. Ini aku Itu juga emang kata kasar, tapi Iya. itu sebagai motivasi iya. kita. Aku juga sharing kepada kalian semua ya yang nanti mau masuk di dunia kerja. Terutama kalau dibilangi bos goblok, jancok, apalagi bodoh, bungul, ambuk, itu kalian jangan masukkan dalam hati. Karena apa? Kata-kata itu sebenarnya motivasi buat kita. Bagaimana kitanya nanti ke depannya. Itu bukan kata-kata umpatan. Ya, itulah. Apa? Ke depannya agar lebih baik lagi. Gimana caranya kita dalam diri kita nih harus sadar bagaimana caranya aku nih harus nggak dibilangi bos goblok lagi, apa sih caranya. Jadi kita harus mengasah lagi kemampuan kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Jangan semakin hari semakin tambah hari semakin hari ya Itu menjadi semakin menjadi goblok dicengkok. Goblok dicangkok apa dulu kata? Entahlah, dah lupa aku itu. Bungul diharau apa? Lupa. Ya, aku paling ingat itu masa-masa mebel itu paling konyolnya itu kalau sudah bos nggak ada, santai. santai. Musik ke ada Dangdutan. satu orang itu naik ke atas meja joget-joget. Ada orangnya Konser. di atas meja belah tuh. siapa? Kakaknya ini Oh, sapu tuh dijadikan gitar. enak jenuh cuy. Walau memang salah kan. Iya. Tapi ya biar nggak ngantuk, biar kita nggak. tahu serius lah. Iya, kerja itu juga serius, tapi ya diselingi dengan canda, ketawa-ketawa. Tapi kalau sudah biar suasana cair juga. iya, biar capek itu nggak terasa gitu loh. Iya. Tapi kalau sudah bos datang, Oh, sendiri, itu diam semua. diem semua. Fokus kerjaan, Fokus. kisahnya aja, Bang. Gitu. Kisahnya aja, Bang, fokus Nggak nih. di tempat kalian aja, di semua kantor birokrat juga begitu. Kisahnya aja, tapi kalau kita nih fokus. Aslinya mah Kak, ada yang nggak mudeng tuh ada yang nggak paham. Oh, di dalam ikan ini kayak apa ini modelnya ini gimana ini motongnya ini. Jadi kalau nukang kayak gitu ya, apalagi kalau disuruh ngerakit tuh kita harus pintar menghayal. Ini jadinya apa nanti? Ngayal. Iya, kita bayangkan gitu loh, kita bayangkan dulu. Menghayal bahaya. Kita bayangkan tuh dulu. ngefly. Iya. Woi, kalau masalah menghayal kayak apa, Lil? Berpikir cerdas, bukan menghayal. Kayak apa, Lil? Berpikir Apa? Ngayal lem. Anjay. Itu yang tepat itu berpikir cermat, bagaimana biar rapi. Tapi loh tiap hari kita tuh gimana ya? Tiap hari tuh kita ketemu lem terus. Iya. Kita ngeliat yang anak-anak yang kecil-kecil ngelem kayak gini. Lewat gitu tiap hari. Lemnya sih kita, lemnya segini lah, sekaleng gede. Paling Raja gede Wali, tuh. Raja Wali ya? Iya, Wah, kamu tahu lem Fox Raja Wali yang 7.100.000 yang 10 liter aja cuman enggak sampai kayak 1 liter itu. 1 liter. 1,5 liter. Kayak kaleng minyak yang gede. Ya, ya. Itu Minyak kita goreng habiskan gede. dalam 1 hari. Itu kita habiskan dalam 1 hari. Pokoknya kita ini kalau kita masih kerja di sana yang boros lem kita, yang buang-buang lem kita. Apalagi lo sudah thinner ya. Thinner, lem, Itu thinner tuh nggak pernah lepas dari tangan. thinner,
sudah nyium thinner, sudah Biasanya kan kalau kita datang kan cuci tangan ke Honda pakai ini kan apa? Air, iya. air antiseptik apa? Kita pakai thinner. Kita pakai thinner. Kita pakai thinner. Itu pas kotor atau sebelum kotor? Pas kotor. Pas Sudah kotor. Sudah kena lem kan. Kalau lem tuh kan bersihkannya pakai thinner, kalau nggak pakai bensin. Sebagai air. Apalagi Bisa. bekas-bekas cat gitu kan. Mainan kita itu. Tapi kalau sudah Kadang tercampur, sampai rumah tuh ya bukannya pakai antiseptik ya pakai thinner juga. bersihkan lagi. Heeh. Apalagi kalau sudah thinner sama lem jadi satu, di tempat yang pengap gitu. Guys, Guys, enggak diminum sama dia. kayak gini sudah enak kepala. Sudah mati Jo kalau diminum. Nyut-nyutan kepala. Momen paling konyol kalau pernah sih, bukan pernah malah sering sih. Sering. Kalau ada yang Apa nih? luka karena apakah? Misalkan kena gerinda kah? Kena HPL kah? HPL tuh kayak lapisan plywoodnya itu. Kan Iya. tajam Kulit, gitu. Oh, iya, kulit, iya. kulit. Apakah pokoknya intinya kalau ada luka lah. Bos tuh ngeliat kan, bawang putih kah? Sudah selesai. Apa? Bawang putih? Bawang Bawang putih. putih obatnya, Obat. tapi cepat kering. Bawang putih tuh. Tapi pedih loh itu. Wah, nggak pedih lagi. Itu bos tuh kan Apa bawang pedih? Teriak sekencang Itu dia, Ya, dia, nasinya. dia, dia pernah luka tuh anak gerinda. kena gerinda Itu penglihatanku waktu itu aku ngantuk juga kerja kan pas kerja siang itu jam siang. Berarti malam gadang. Malam ya itu ya aku ngantuk juga kan. Apalagi kalau bukan Itu alasan. aku gerinda plywood Apa ya? yang ukuran segini nah. Berapa meter segini Lil? 3 cm ya? Segini ya. Yang untuk list apa itu? plywood yang untuk list itu berapa? Lebarnya Oh, 3 cm kan? kan? Nah itu waktu itu aku asik gerinda kan. Entah kenapa penglihatanku nih tangan nih juga plywood. Ya tak ikut seret. Itu mata gerinda yang amplas itu kalau kena kulit itu kayak kita jatuh di cor-coran kalau udah di aspal. Gesekannya. Kayak apa Lil? Dikasih bawang putih Lil. Wah. Kalah toa musola teriaknya. Kata bos kita tuh ya. Sampai ampun nah. Ampun. Ya disiksa. Gimana ya? Mungkin bos tuh nggak ngomong kalau dia tuh jengkel. Cuman ya pembalasannya dari situ. Iya. Pembalasannya tuh kalau kita luka tuh ya sakno ditekan-tekan. Apalagi luka kena thinner, luka yang kecil aja kena thinner. Kecil. Luka iya, luka kayak gesekan gitu kena thinner. Masa kena thinner? Kalau Bisa kena thinner berat? anu juga apa? Sakit juga. Pedih aja. Pedih aja. Nggak mungkin sampai berdarah. Kan kalau paling kecil aja paling nggak terlalu. Yang paling ngeri itu bawang putih. Bagiku. Memang bahaya. Kerjaan kita tuh kan mesin semua mainan. Salah sedikit aja fatal mesin. Makanya jangan sampai begadang kalau kerja begitu. Apalagi kalau cutter ya. Jangan sampai ngantuk. Oh itu sering sih. Cutter tuh Ngecat itu ya. Itu. Pernah ya, aku Lil motong plywood, jepit. Wih, itu bahaya tuh. Asik jalan kok. Weng. Itu kalau ndak tangan tuh kalau ndak anu kena dengkul habis loh. Kalau nggak kuat tangan tuh Cutter tahan tuh tuh. gergaji mesin. Iya. Jadi kita sharing-sharing pengalaman waktu kerja dulu nih. Ya, Mungkin sudah cukup sampai di situ aja ya. Iya. Lanjut lagi. Jadi kurir tuh seminggu kali 5 hari aja. Betul daftaran besoknya kerja. Ada yang nyuruh kamu jadi kurir atau niat sendiri? Niat sendiri sih sebenarnya aslinya. Daripada Cuman nganggur ya. Sekalinya dikerjakan kan. Berhubung rumah di Palaran, kantor di mana tuh Lok Bahu situ. Jam 8 bangun. Jam 8 Di sana harus sampai jam berapa? pokoknya kita datang ngambil bank langsung jalan lagi gitu. Sampai malam. Jam makan siang tuh bingung. Gak makan. Nggak ada. Berarti Tapi bisa uang sendiri. makan ada. Uang makan nggak ada. Nggak ada. Kira dapat Biasa uang makan makan aja nggak nggak ada apalagi uang makan. Makanya itu Nah, gaji Gaji 1,7. ya iyalah gaji. Gaji 1,7. 1,7 ya.
Itu bayangkan motor tuh kayak disiksa gitu. Motor Evo tuh kayak disiksa 5 hari itu. Paling jauh mana? Keliling Samarinda cuy. Iya, paling Teriak-teriak jauh lah. mana? Teriak-teriak lah sudah meter. Pokoknya dari Ampun. sini Palaran ke mana ya? Ke Lok Bahu, ke Lobuah, ke Lojanan. Keliling sudah. Ke SCP pokok. Ke Tanah Merah bener enggak? Tanah Merah. Itu kita. Ke Tanah Merah aku ngantarnya ke SCP aja. Hah? Ke SCP kayak estafet. Ya, bang. Nanti ada temanmu gitu kan, rekan kerjamu ngantarkan ke Tanah Merah. Jadi setelah kamu resign dari kurir, langsung Itu jadi usaha apa? Tukang angkut ya? Kan? belum itu. Iya apa? Itu kan disuruh berhenti itu juga karena apa ya? Dari Iya, resign kamu sendiri kan? bukan disuruh sama om saya sebenarnya. Om saya tuh bilang, "Dah jadi tukang urut aja." Udah jadi pemulung aja ya. Asem. Enak Naik sampah nggak di capek. Oh, kamu ya nyuruh jadi itu. Cuman saya manggilnya Kak karena masih muda betul kalau dilihat dari penampilan gitu. Masih muda daripada Anda. Terus langsung jadi tukang urut besoknya. Belum. Langsung menjemah aku jadi tukang urut. Ya enggak Besoknya. gitu juga, Cok. Jadi Gua pahlawan orang apa? yang kesakit. Pegel. Anjay. Ya dari situ kan seminggu 2 minggu ya. 2 minggu tuh ikut om saya keliling Samarinda juga. Cuman keliling Samarinda tuh ya nggak kayak kurir itu. Keliling Samarinda tuh ya ngelihat om saya tuh ngurut orang. Oh iya, Iya, cara-caranya gini-gini. Oh. Nyari anginnya gitu kan. Itu kah om kamu itu kah? Yang ceritain itu kah? Oh, Kamli. Oh iya. Ustadz sebenarnya. Beliau tuh. Cari anginnya itu kan dulu deh. Iya, cari Tekniknya. sela-selanya uratnya gimana. Nanti kalau Kalau bahaya. kalau sakit kayak gini urutnya di sini. Kalau kesleo sakitnya urutnya gimana gitu. Jangan di pas di bengkaknya. Iya betul. Tapi kita kesleo tuh kan kalau biru itu kan ibarat tuh darah tuh nggak lancar kan. Jadi kita memperlancar daerah peredaran darah yang di sekitarnya. Iya. Siap dokter. Dokter Jadi pegel. gini, aku kan pernah loh zoom temanku, zoom teman SMP kan. Nah, temanku ini jurusannya fisioterapi. Kamu tahu fisioterapi nggak? Tahu Nah, teman saya ada juga. fisioterapi. Ada juga di Jawa. Nah, Di dia Solo. bilang begini, kenapa ya sekarang Banyak masyarakat pesentak. di Indonesia Oh. itu lebih milih tukang urut daripada fisioterapi? Jadi dia Apa? lebih milih tukang urut daripada fisioterapi. Kalau misalnya dia ada sakit di tangan, di kaki, di Siap. seluruh badan lah. Teman Teman SMP. temenmu SMP Ya. lebih milih tukang urut. Bukan, dia bilang gini, nah, kamu dengar nggak sih tadi? Masyarakat Indonesia kebanyakan Oh, lebih milih tukang urut daripada fisioterapi apabila seluruh badannya ada yang pegal, ada yang sakit, ada yang selahu, Iya. seleo, maksudnya. Keselahu tuh keseleo. Cedera. Hmm. Jadi dia bilang masyarakat Indonesia tuh masih kuno cara pandangnya, masih konservatif gitu loh. Masih kolot, kalau bahasa kasarnya kolot lah. Iya. Nah, jadi dia tuh kayak mengkampanyekan kalau bisa sih lebih baik bukan berarti apa ya mengesampingkan kalian sebagai Ya. tukang urut, enggak, bukan membenci, enggak juga. Oh. Lebih baik ke fisioterapi saja karena di situ jelas nanti dikasih obat-obatnya juga jelas dari dokter fisioterapi gitu kan. Kalau tukang urut kan nggak ada lisensinya tuh, Iya. ya kan, walaupun memang ya nggak masalah juga kan karena Iya. Karena emang adalah kasus dari tukang urut misalnya salah urat langsung dipijat besoknya parah, ada nggak pernah cerita begini? Salah urat. kalau kayak gitu sih Pertamanya kan dia parah, besoknya lebih parah gitu. Ada nggak cerita kasus? nggak pernah sih, Nggak pernah ya? nggak pernah. Malah Saya seurat semua ya. malah yang yang pernah ku dengar kayak yang refleksi gitu. Hah? Kayak refleksi yang pokoknya yang pijat refleksi ada Oh. kan yang biasa kayak message gitu. Nah, ya, tahu. Di mana ya, di Banjarbaru nggak salah itu kan itu ada lisensinya pernah, tuh. Ya, kena masalah ya. Pernah kena masalah Nah, itu. patah tulang Besoknya atau pas diurut? pas diurut, Ih, jadi ya, Bang? jadi ya tutup langsung. Terus kayak mana orang yang bertanggung jawab tuh? Itu sudah lama sih,
ya kena denda. Belum pandemi kah? Sebelum mungkin tahun berapa itu ya? Tahun 2014-an ya. Oh, Udah lama. Ada cabangnya di sini. Cuman ya udah rame kayak sekarang juga. Kalau misalkan ya, kayak tukang urut tuh itu gimana ya? Kita kan merasakan sendiri kan. Nah, Dari pasien yang kita urut juga kita dengar cerita nih kemarin tuh habis diurut sama ini kan biasanya yang nggak cocok gitu kan. Ya cocok itu besoknya sakit lagi. Nanti diurut ada perempuan tuh urutnya keras betul. temanmu nggak tahu Pas kenalan aja? bukan orang nih cerita yang saya urut. Oh, dia pernah diurut sama orang? Iya, dia cerita gini. iya. Wah, banyak pokoknya. Bukannya malah badan ini mau sehat kan, besok malah sakit. Tambah sakit. Itu pas kamu lagi ngurut ya? Iya. Tapi pernah lah kamu kayak dapat keluhan setelah kamu diurut dari pasien nih? Keluhan dari pasien? Alhamdulillah sampai sekarang belum Positif. ada. Dari klien lah pasien? Iya. Positif semua ya respon. Positif apa? Alhamdulillah. Covid? Anjir. Positif misalnya Langsung oh, ditangkap satgas ya? oh si A nih ngurut sama aku surat bahasanya kan. Yang tadinya aku sakit pegel jadi sudah enakan badanku kan. Jadi gimana tanggapanmu Lil, sama temanku begini? Dia tidak membenci atau mengesampingkan profesi tukang urut ya? Gimana ya? Tapi tanggapan. lebih tujuannya subjektifnya ke ini loh, ke masyarakat Indonesia. Jadi dia tuh Menurutku sih gimana? Itu kan pandangan kita masing-masing aja lagi. Iya. Kalau misalkan mau ke fisioterapi mau misalkan lebih apa ya gimana ya? Ya mau yang mau ke psikoterapi ya silakan. Silahkan aja. Itu isi jantungnya kalau aku juga begitu sih. Karena kalau fisioterapi itu mahal biayanya. Itu dia. Baru mau Lebih mahal, misalnya kamu 100.000, 2 kali lipatnya gitu. Bahkan pakai lipat mungkin. Bisa jadi. Soalnya kan fisioterapi itu kan kita minta kejelasan kan lewat alat gitu kan. Nih jelas nih gimana nih sakitnya di sini nih. Kalau yang temanmu yang fisioterapi adalah komentar tentang profesi. Terapi nggak ada sih. Tadi bilang ada. Iya ada, cuman dia nggak komen. Jadi? Dia Cuma apa? Bilang apa? cuman ya jalani aja. Namanya rezeki sudah ada. yang Fisioterapi ngatur. di mana ya? Udah di mana? Dia masih kuliah ini, kuliah di Solo. Dia bapaknya dokter juga. Kalau temanku ini Jogja dia fisioterapi. Jogja, Solo kan Surakarta. Surakarta itu daerah mana? Solo. Solo ya? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah kan? Iya. Tahu apa Surakarta itu ya universitasnya? Solo, Bos. Nama kotanya dulu kan Surakarta. Jadi nggak ada komen apapun. Nggak ada komen apapun. No comment. Jadi gitulah. Jadi nggak ada mengesampingkan ya teman-teman. Nggak ada. Cuma lebih melihat. Kalau aku sih masalahnya bukan di cara pandangnya tapi ekonominya. Iya, yang orang menengah ke bawah. Indonesia ini kan kalau yang sakit kan ya gimana ya kalau Lebih praktis yang gitu kan. lebih praktis ke tukang urutnya ya menengah ke bawah itu kebanyakan pasien. Ya pasien yang menengah ke bawah kan. Oh. ekonominya. Ya. Kalau aku sih kalau bisa sakit tuh ada kayak alat nih yang liter apa namanya itu lupa. Alat terapi gitu. Itu dari Cina lah, made in Cina. Iya. Pakai itu langsung sembuh. Itu kan tergantung sebenarnya gimana ya kalau kita pakai alat itu sama urut itu tergantung dari pikiran kita Ya kalau misalnya sakit sugesti. Ya kalau misalnya sakit betul sih lebih baik ya tukang urut atau fisioterapi ya. Itu silakan teman-teman aja pilih mau fisioterapi mau tukang urut. Jadi tidak ada salahnya sih dua-duanya. Yang penting Pernah pasien saya tuh orang apa ya? Orang Dayak itu. Saya datang tuh ke Samarinda tuh rumahnya gede betul. Orang kaya asli. Mobilnya 2, motornya tuh berapa ya? Mana? Rumahnya Gonol. Ganal rumahnya. gede. Woody banget. Terus gimana? Dia ngomong kayak gini. Mas. Cobanya saya ini ada keterampilan atau bakat ngurut. Jadi tukang urut aja saya ini daripada kerjaan saya yang jalan sana kemari. Apa bedanya? Kerjaannya gimana ya? Dia tuh modelnya kayak disembunyikan tapi mungkin gede juga. Mau bilang sih marketing bilangnya. Itu dia punya tetangga ada? Tetangganya. Ada punya tetangga sebelah itu. Ada. Hati-hati nanti dituduh jadi
usaha babi ngepet. Kayak di Depok. Apa Orang nggak ada kerja lo, ya siapa tahu dia trading kan, lagi online terus marketing. Masa dituduh babi ngepet, Anjir. pesugihan. Tapi Tapi salah dia. dia orang Dayak. Tidak terbukti. Orang Dayak kan. Tapi sebelahnya tuh tetangga ya enak Nggak komen aja. apapun, Nggak ada Bang. komen. Karena ada juga Bagus. keluarganya ada juga di situ. Gede. Jadi dia tuh ngomong kayak gitu, mending saya jadi tukang urut mas daripada kerjaan kayak gini capek tiap hari jalan-jalan, kadang ke Balikpapan, Heeh. naik mobil, naik motor, pinggang sakit, tukang urut. Itu kapan tuh? Kamu dapat klien begini? Tuh mungkin ada setengah bulan yang lalu. Honda kayak? Honda Ada di ya? mana? Di daerah Panjaitan. Oh emang banyak di situ kan? Di situ kan arahnya mau ke desa Pampang. Loh. Iya, Tanah Merah. Panjaitan. Nanti Tapi ada desa Dayak Pampang. Iya. kalau kayaknya sih Dayak Islam ya. Sebelahmu nih apa? Hah? Sebelahmu nih. Bekumpai. Turunan loh, kan. Masih ada right. Tadi malam tadi itu lah juga bukan Dayak sih Banjar, cuman cerita Dayak juga sama ketemu sama orang keturunan Raja Bone juga. Wah, macam-macam pokoknya pas sudah jadi tukang urut nih banyak kisah-kisah yang masuk gitu. Banyak relasi ya. Kisah masa lalu maksudnya sampai dikisahkan tukang urut yang di Kilo 1 Lojanan itu Nah itu. patah tulang itu bisa Tukang sembuh. urutnya. Enggak. Oh, itu pakai minyak bintang itu. Biasanya. Lain minyak bintang, minyak bubut. Oh, minyak Bubut. bubur. Tapi itu pakai jin gak? Enggak. Loh, jadi Itu minyak bubut itu kita tuh mana ya Jadi minta. pas misalnya patah tulang langsung sembuh pas dia giniin. Pas dia Gimana ya? lurus-lurusin. Enggak langsung sembuh juga. Jadi bertahap. Di kayak siropati gitu. Oh, kayak- Tapi Oh, di iya. minyak bubut itu aja kita nyari Kayak itu kretek-kretek tuh susah. loh. Kretek-kretek kan. Heeh. Kita nyarinya aja susah. Kita tuh harus sholat tahajud 41 hari ya. Sholat tahajud. Yang tukang urut baca- atau yang tukang klien? urutnya Oh. buat dapatkan minyak ini. Bahasanya Lil, tirakat. Iya. Nanti minyak tuh didatangnya pas bulan purnama. Bulan purnama ya. Itu Gimana ya? Magis gitu pokoknya lah. Tirakatnya Dia ya. ada jinnya itu. Magis. Pokoknya nanti kalau sudah diurut kan Enggak ada jinnya enggak? Dia bilang kurang tahu sih kalau misalkan kayak gitu, misal jin tuh ada sih. Cuman Ya, jin ada. itu kan ada yang Islam, ada yang Iya. kafir kan. antara dua itu. Kalau minyak bintang pasti jin. Kalau minyak bintang kita mana ya menurut kepercayaan sendiri-sendiri aja sih. Nah, Ada yang bilang kita kalau pakai minyak bintang nanti jadi hantu. Kalau ada juga misal- yang nggak bisa kayak nyangkut lah nyawa. Iya. Makanya kalau misalkan sangkut kayak gitu kan nih pasti pernah pakai minyak bintang. Banyak kok kejadian. Aku pernah dengar kayak gitu. Nyangkut pas bisa Itu kotor. harus pajak ya? dikeluarkan dulu itu. Iya minyak bintangnya dulu kan. Dikeluarkan baru dia bisa Plos. keluar. Habis itu kan itu kapas kan sudah diurut kan kan Ya. patah nih tangan nih. Di minyak bubut itu ya 3 tetes aja lah. Ditaruh di kapas kita makan. Nanti ada tuh yang jalan kayak ulat gitu. Itu sakit itu. Iya, tapi Tapi besoknya sembuh. besoknya sembuh. Pernah kamu coba? Dari cerita-cerita orang aja sih. Bukan ini. Siapa dia? Keluarga. Ada keluarga. Oh, Patah ceritakan tulang aja. apa? Iya. Patah tulang apa? Apa? Baru tulang kecelakaan ya. Nggak tahu gara-gara apa dulu, lupa sudah. Ya itu sudah Berapa? ibaratnya sudah kesana kemari nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang ngasih solusi nih. Coba pakai minyak bintang. Loh, minyak bubut tadi Jalil. Beda Oh, terus. bubut kah? Iya. Bubut. Oh, minyak bintang kah? Iya, Oh. minyak bintang. Coba pakai minyak bintang. Kalau minyak bintang diurut loh. Iya, Ada videonya. dia masam ya macam begitu di nggak tahu kayak diapakan itu, tahu-tahu nanti bunyi tulangnya ketok Iya, dah langsung Iya. nyatu. udah habis. Kalau Tapi katanya ada pantangannya kalau minyak Pantangannya. bintang. Pantangannya Pasti ada. pisang kah pisang mas, Ya, nggak boleh makan pisang, sama Mas. daun apa? Daun kelong, ya tuh daun pantangannya. kelong sama satu apa lagi tuh? Wah satu nih,
Nangka kan? Nggak boleh makan itu ya? Nggak boleh. Itu pantangannya orang pakai minyak bintang. Kalau minyak bubut enggak apa-apa. Kalau minyak bubut nggak apa-apa, aman. Kalau minyak bintang itu aja pantangannya. Kalau soal minyak bubut ini saya langsung dari pasiennya yang Apa? pernah patah. Langsung? Langsung dengar dia Langsung dengar. pernah. Yang saya urut tadi malam itu kan ada temennya main bola di tengah lapangan, ya nama lapangan ala kadarnya kan becek apa hujan kan Main biasa. yang biasa. Tarkam. Dak, patah. Tangannya? Anu, kan kayak gini kan licin kan? Kakinya? Ya tangannya. Oh, tangannya. Jadi dia nggak tahu kalau ini patah. Nggak tahu kalau jadi dia main Sadar bola, ya? temannya ngeliat, itu kenapa tanganmu itu tuh? Set. Patah. Ketawa dia. Iya. Ketahuan. Jadi dia ngomong ini kalau patah itu nggak sakit. Yang sakit itu keseleo. Bener. Patah tuh ya patah gitu aja, sudah tulang tuh patah ya patah. Tapi ngilu nggak dia? Ngerasa ngilu nggak? Dia main bola lagi. Dia tuh nyadar kalau temannya ngelihat tangan tuh kayak Temannya yang ngilu, bukan dia yang ngilu. Geol-geol. tangannya geol-geol gitu nah. Jadi main bola dia pas tangannya patah. Iya, dia nggak nyadar kalau tangannya itu patah. Jadi Disuruh pas temannya ngelihat, tanganmu tuh kenapa itu? Dia, wah patah ini. Anjir. Temanmu kah? Temannya Temanmu. yang diurut. Oh. Jadi dibawa ke situ kan. Kak. Sembuh. Bubut. Besoknya jadi Ya bubut kan? minyak bubut itu, tapi Di mana sih tempatnya? di kilo 1, nggak tahu masih hidup kan orangnya. Oh berarti tua Udah renta, tua. Tua renta. Jadi besoknya dia main layangan kayak gini tangannya. Oh berarti masih bertahap kan langsung. Enggak. Tapi sekarang 3 harian, sudah saya lihat tangannya itu, Aktif lagi. Nggak patah. Aktif lagi tangannya. Orang kurus. Ya orang kurus kayak gini ya gimana ya? Main bola nggak berani lagi kalau ada becek ya paling pelan-pelan. Larinya trauma sudah. trauma ya. Iya. Jadi next apa nih? Ada lagi kah sudah panggilan job Belum ada sih untuk hari ini. kemarin terakhir? Kemarin ya itu tadi malam itu kisahnya. Oh langsung dikasih uang kamu pas selesai urut? Belum sih, cerita-cerita dulu. Enggak maksudnya habis cerita. Iya, Pas mau pulang gitu ya? Pas mau pulang aja baru dikasih. Salam tempel. Ada lah dikasih lebih. Kadang Soalnya nih uang bensin nih tambahan. ada. kadang suka kaget aja gitu orangnya. Dari mana mas tinggalnya? Dari Palaran. Mah jauhnya? Terus Itu sering ngalamin itu bu. Jauh tuh bilang. dari biasanya kalau Palaran. dapat job tuh kan kamu sering nge-share di Facebook. Itu dapatnya di mana? Dari Facebook kan kebanyakan. Kebanyakan dari Facebook dan Dari itu Facebook daerah itu kota kencang semua. Bahkan yang jadi langganan sekarang nih daerah Lojanan itu sudah 5 kalian. Itu pas kamu di chat gitu adalah dia bilang nego-nego. Nggak ada Nggak sih. ada ya? Nggak ada. Kalau barang masih Kalau barang oke lah. pasti dinego. Kalau barang tuh pernah sih jual apa ya? Parah lagi Ini, negonya. Masa Jual harga vape 100 negonya 50? Makanya itu. Parah. Jual PP ini kan. Itu aslinya tuh dulu tuh kisaran harga semua itu sudah paket kebul itu. Dapat ini apa semuanya. Ya 500 ribuan lah. Namanya lagi butuh uang kan. Ya sudah. Kamu beli berapa kemarin? Beli 500 ribu. Ya sudah jual 270. Jual rugi. Lagi butuh duit namanya kan buat bayar apa ya. Jadi kamu akan tetap menjadi tukang urut kan nih sampai mati. Loh, Ya namanya Sampai akhir hayat. nggak prinsip hidupnya. Prinsip Atau hidupnya. punya rencana, iya aku nanti mau jadi pengusaha, pengen kerja di Tukang kantor mebel lah. itu nggak ada kepengen kayaknya sih jadi tukang urut aja. Gitu. Soalnya gimana ya? Kalau dilihat dari sekarang Kalimantan Timur ini kan ya hitungan Samarinda lah. Samarinda namanya juga Kalimantan Timur mau jadi ibu kota kan. Bukan, nggak jadi. Oh ibu kota ini kan, Atlantik Kota kan? Kalimantan Timur apa? Negara. Ibu Bukan ibu negara PPU. Iya, Gitu. kan Samarinda ini Kalimantan kena Timur. ini loh, apa kena cipratan Ada Iya, aja. cipratannya aja kan. cipratannya. Banyak banyak yang datang Banyak yang pendatang baru ya. Betul, betul. Pasti kalau kecapean pasti nyari tukang urut. Karena gimana ya kalau pendatang baru itu kan pasti dia pikirannya ngerantau ke sini kan cari duit. Iya pastilah.
sini banyak sumber daya alam. Lapangan pekerja pun ada. Banyak tapi banyak juga saingannya. Iya. Makanya itu. Satu aja banyak nganggur. Lah, Jangan kan yang paling banyak kampus kita, Bos. Masa sih? Iya. apa itu pengangguran? kasihannya. Makanya banyak S2. Kayak Kayak rating kita si Kaidun. Iya, Mas Pak. kayak Tapi Mas Pak sudah kerja dia di ini lah. Di Juanda. Kerja apa? Di kelurahan. oh, Kelurahan Juanda. Kelurahan apa ya? Sudah dari juga. Makanya di Juanda. Di kelurahan. daerah situ ya. Dekat ini loh, SMA 5. Hmm. SMA 5. Ya, SMA 5. Agak susah kalau S1 sekarang ya. Sulit ya. Soalnya kamu punya orang dalam. Iya. ya di mana-mana tuh orang dalam. Kak, ada Lo mau itu terakhir itu dah, opsi terakhir. Iya, orang dalam. Kamu ada susah cari teman saya kan, Kak Sarul. Dia bilang kayak gini. Kamu kalau misalkan kuliah tapi kerjaanmu jadi buruh, mending gak usah kuliah. Iyalah, Dia ngomong gitu. kayak karyawan gitu kan. Ngabisin duit aja kamu buat Misalnya kuliah. kuliah jadi karyawan, Ah, sama aja kamu kayak anak SMA. buat apa kamu cari ilmu kalau ujung-ujungnya jadi diperintah orang? Nah, itu. Tapi kalau misalkan belajar dari awal dulu nggak apa-apa lah. Nah, Tapi jangan. tapi kadang ada juga kan yang jadi buruh atau di karyawan. tapi kadang ada juga yang kalau saya bilang sih itu yang buntung-buntung yang hoki-hoki ya. Yang dia awalnya lulus SMA, masuk ke buruh kan, tiba-tiba bos ini Oh, naik suka pangkat, naik pangkat, Naik dikuliahkan jabatan. dia, naik jabatan. dikuliahkan dia. Itu yang hoki-hoki aja itu. Itu Yang karena, ibarat- karena attitude-nya baik. Iya. Yang baik, makanya dikuliahkan. Dikuliahkan naik. Kayaknya udah lama mimpin dia. Jadi CEO, jadi manajer, Kayaknya jadi direktur. tapi Pokoknya kan kalau kerja tuh ya harus berperilaku baik aja sih. Sekarang- sama bos. sekarang gimana ya? Banyak juga yang terjun ke dunia streaming kayak Nimo apa gitu. Oh, Nimo tuh menghasilkan duit ya? Iya. Kalau misalnya Kalau viewernya view-nya dikit ya, banyak. Pak? Nah itu bingung juga. Soalnya kalau kita mau jadi streamer Nimo tuh ada persyaratannya juga kalinya. Apa itu? Salah satunya lah, usaha banyak. Apa ya? Yang terberat. Salah satunya tuh ya kita harus jago main game. Nah, pasti kalau itu. Kalau noob ya siapa Kalau yang mau nggak, nonton? makanya itu. Itu biasanya Nimo tuh live-nya di Facebook. Ya kan? YouTube susah sumpah. Susah saingannya. Susah itu. Saingannya banyak. Kalau TikTok asal kita bikin video terus loh per minggu terus kontennya tuh sama. Misalnya genrenya makanan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Asal di-upload tuh ya sehari sekali. Cepat tuh nanti followersnya. Misalnya misalnya followersmu nih 100 nih. Nah, Tapi kamu upload videonya itu konsisten. Genrenya misalnya makanan terus setiap hari nih review makanan. Itu nanti naik tuh. Lama-kelamaan. Naiknya tuh dari viewersnya banyak. Walaupun followersmu tuh 5.000 300 nih yang paling kecil. Itu nanti yang nonton bisa 1.000 atau 1.000 bisa 1.000.000 mungkin. Tuhanku loh, dia kan mau nikah kan. Dia upload nih dulu udah lama tapi sekarang sudah nikah. Dia foto kan fotonya dimasukkan jadi video. iya. Mau seminar proposal. Jadi dia kayak menceritakan perjalanannya sama orang yang datang ke rumahnya lamar dia. Itu followersnya cuma 100 tapi yang lihat Viewernya 5 kalau nggak salah ya 158.000. Gitu loh. Soalnya kan ya makanya TikTok tuh cepat dapat ini engagementnya dapat terus sponsor juga bisa dapat cepat. iya. Apalagi kalau bisa followers kita 1 juta lah 500.000 lah pokoknya ratusan ribu lah Itu banyak endorse itu namanya. cuan. Makanya nanti gua upload ke TikTok nih. Ini dikat aja. Nggak ada apa-apa dari TikTok ini kan jadi motivasi buat Iya. konten creator. YouTube susah di YouTube bisa ini namanya yang short movie short video. Short ya. Itu bisa Short. tapi harus original videonya jangan video orang. Ya kadang sekarang keseharian tuh sih mungkin kebanyakan ya
saya ngelihat dari teman anak-anak kecil gitu, kebanyakan nontonnya short. Ya tinggal geser. Iya, Kayak kecil kayak gitu. TikTok gitu dia. Iya itu kan gitu TikTok, IG juga, IG Reels tuh. Iya, IG Reels. Reels juga banyak yang lihat. Sama kayak TikTok ya konsepnya. Misalnya kamu secara Tapi Reels itu dia cuma sampai 1 menit. Iya bisa 3 menit. 3 menit kan IGTV. Ya, Iya. IGTV. IGTV Loh, itu itu malah bisa tapi lebih. orang malas nonton IGTV Karena lama. Ini Reels. Mending langsung ke YouTube aja dia. Iya atau Reels. Enggak, kalau YouTube kan itu panjang, itu iya. bisa 1 jam, 2 jam. Nah maksudnya Lebih. kalau misalkan kalau video-video lama tuh dia gimana ya cara pandangnya, mending langsung nonton YouTube Iya, karena daripada IGTV. IGTV. IGTV itu kayak potong-potong ya. Iya. Tapi kalau video dari YouTube, Nah, itu nah, ini copyright. Iya, Tapi copyright. kalau di TikTok itu sama IG tuh ada copyrightnya nggak kayak di YouTube? Ada kalau di musiknya. Jadi musiknya harus milih di situ. Oh. Aku kena copyright. Iya. Jadi sekarang pakai musik. Musiknya sudah disediakan di TikTok. Oh gitu. Ratatata. Itu zaman kapan dia? 2020 an. 10 tahun sudah ya. Tata. Terus Ratatata. muncul lagu Begin. Iya, Begin you. Ruratnya itu kan ratatata. I'm begging. Tiga konsep itu musiknya dari zaman 80-an, 90 sama 2000. Ih, Masa sih? Dia 3 lagu itu. Coba buka di itu. Sama tuh. Masa? Ya. Lagu apa itu? Judulnya tapi enggak judulnya beda tapi bukan Begin, satu itu pokoknya cari dia. Apa? Begin Defend Musik. Hah? Ya, Oh, Begin 3 era. Apa? Mataku ngantuk. Besar sebelah. Wah, ini Besar sebelah nah. ini ngintip siapa ini? Ada yang ngintip cewek ini dia nih. Cewek mandi. Siapa mau Ini kan diintip? mana skin. Masih Arab. Ya wajah. Dulu tau. Nonton sudah. Nah, itu kan yang sekarang loh. Ada yang dulu. Ada lah nanti gak itu. Kita Begin. tutup dulu. Begin Gitu. anu, apa tahun 90-an gitu nah. Tutup dulu video ini. Tutup dah, Win. Tutup. Iya. Iya. Kamu aja. Silakan guru. Ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Karena ini sudah 1 jam lebih mungkin. Lebih ya? Enggak. Enggak ya? 45 menit. 48 menit. Hampir 45 menit lah. Ah, pokoknya itulah. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa Bermanfaat. dipetik pelajaran dari pemulung ini. Anjir. Pemulung uang kan? Iya. Uang. Cuan. Pemulung cuan. Pemulung cuan. Anu, panai. Belajar Jalil mana ya? Namamu sih Muhammad Jalil SP, sarjana Sarjana pengurutan. Pemulung. Anjay. Aing STU tuh. Apa itu? Muhammad Jalil, sarjana tukang. Urut iya. STU bos. Nanti kamu kalau sudah 5 tahun tuh jadi MTU. Magister. Master lagi. bukan Master ya? Master. Master of tukang urut. Bisa magister, bisa master ya. Udah lama jadi dokter- PTU. Kalau dokter jadi SPTU ya. Kamu jadi profesor kan? Profesor tukang urut. Ada satu aja sekali aja kamu. Apa? Urut siapa ya? Presiden. Anjir. Nanti kalau datang ke sini gitu ya, Iya. cari tukang urut. Oh ini nih. Ini bagus nih. Anu profilnya nih asli nih. Panggil. Ya enggak tahu kok tanya saya. Panggil. Bisa tuh Kak, bisa ngurut kah? Di mana alamatnya Pak? Di hotel ini nih. Hotel nih. Yang diurut Gini apa loh, Pak? Gini loh. Bisa urut gak? Pas Pak saya nelpon. Oh. Kamu bisa urut nggak? Ini ada orang penting nih di hotel. Kita dia anu, kita nggak tahu. Ya nggak tahu pertamanya. Nggak tahu pertamanya. Bisa ngurut nggak di hotel ini? Bisa. Jam ini bisanya Pak? Oh iya, enggak apa-apa. Malam ya, Jam 9. malam. Pak, ini kayak apa? Masuknya Pak nanti kalau ya tunggu aja di lobi nanti. Malunya itu. Nanti pas datang Saya pas di kamar.
Oh ini tukang urutnya. Pak Presiden. Sini urut saya. Saya pegal-pegal. Salah urat bukan kamu yang hilang. Seluruh keluargamu yang hilang. Anjir. Bangke. KTP-mu tuh langsung lah dicoret. Warga negaranya. Blacklist, Cok. Dari Warga negara. Pakistan. Blacklist anjir. Langsung dikirim ke Pakistan sana. Langsung jihad dah gitu. Jadi Taliban aja. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.